Hingga April 2024, 7 titik panas terpantau di Kabupaten Sarolangun. Disdikbud Muaro Jambi terbitkan surat edaran larangan studi tur keluar Provinsi Jambi. Calon penjabat Bupati Muaro Jambi mengerucut 2 nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 19 Mei 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karani Utari dan saya Omil Hayadi. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Hari ini, saudara, sepanjang periode Januari hingga April 2024, 7 titik panas ditemukan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Titik panas tersebut berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Guna menekan terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau tiba, pencegahan sejak dini harus menjadi skala prioritas bagi masyarakat sekitar kawasan hutan maupun perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, meski hanya ditemukan 7 titik panas di awal tahun hingga akhir April 2024, namun temuan tersebut perlu diwaspadai semua pihak, pasalnya titik panas ditemukan di saat musim hujan sedang terjadi. Untuk sampai saat ini di Sarolangun dari terhitung dari bulan Januari mungkin ada 5 atau 7 lah, sampai 7. Di daerah mana tuh? Nyebar di dalam kabupaten. Itu mungkin kalau dibilang kebakaran karena sudah terjadi sering hujan, mungkin terpantau panas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun mengimbau seluruh masyarakat secara bersama-sama menjaga kawasan hutan dan lahan dari bahaya dan ancaman kebakaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Meski demikian, BMKG memprediksi masih terdapat intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Provinsi Jambi mulai memasuki pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal itu ditandai dengan kondisi cuaca di Provinsi Jambi yang tidak menentu. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyo mengatakan, pancaroba ini terjadi sejak awal Mei 2024 kemarin. Diperkirakan awal musim kemarau baru akan terjadi pada awal Juni 2024 mendatang. Meski demikian, masih ada intensitas hujan dengan kategori sedang hingga lebat di beberapa wilayah di Provinsi Jambi, seperti di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Muara Bungo. Kemudian secara umum, perakiraan awal musim kemarau di Provinsi Jambi itu akan berlangsung pada mulai dasaran 3 Mei 2024 hingga dasaran 2 Juni 2024. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat terjadinya intensitas hujan lebat. Pasalnya bencana alam bisa mudah terjadi seperti banjir dan longsor. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim pada peralihan musim. Hal ini dikarenakan telah terjadinya banjir bandang di Desa Sungai Alai, dampak dari peralihan musim. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tebo mengatakan sepanjang bulan Mei, Kabupaten Tebo akan dilanda dengan cuaca ekstrim. Hal ini dikarenakan peralihan musim atau pancaroba. Pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Tebo Nafri Junaidi mengaku, BPBD Tebo telah menyurati kepada camat hingga ke desa dan kelurahan agar masyarakat waspada dengan musim pancaroba ini. Diakui Nafri Junaidi, sejauh ini dampak musim pancaroba telah terjadi banjir bandang di Desa Sungai Alai. Sementara itu, cuaca di Kabupaten Tebo pada pagi hingga sore cuaca cerah cenderung panas. Namun mulai pada malam hari akan turun hujan dengan intensitas tinggi disertai angin dan petir
Untuk itu masyarakat diminta tetap waspada. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Di Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siula. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasroni. Selamat sore Ilwan, berapa banyak rumah warga yang berada dekat dengan lokasi ambruknya tebing penahan jalan tersebut Ilwan? Baik, terima kasih Rani. Dapat saya laporkan, Kabupaten Kerinci sejak beberapa bulan terakhir memang masih terus diguyur hujan dengan intensitas tinggi hingga rendah sejak sore hingga malam hari. Hal itu mengakibatkan meluapnya debit air Sungai Batang Merao sehingga menghantam sebuah tebing penahan jalan yang berada di Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Material tebing yang terbuat dari bebatuan dan semen hanyut terbawa derasnya arus sungai. Tidak hanya hantaman air juga mengakibatkan sebuah jalan yang berada di bantaran sungai yang berada di Desa Sungai Pegeh tersebut menjadi terputus. Runtuhnya tebing setinggi 4 meter tersebut membuat warga yang tinggal di bantaran sungai merasa sangat cemas dan khawatir. Terlebih dengan debit air yang terus mengalami peningkatan setiap kali hujan turun, membuat rumah warga terancam ikut roboh karena fondasi jalan yang ikut tergerus oleh aliran air. Warga berharap pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan sehingga jalur ini dapat digunakan kembali. Terlebih jalur ini merupakan jalan sentra pertanian masyarakat. Dan di bantaran sungai yang berada di Desa Sungai Pegeh ini terdapat 10 unit rumah yang berada dekat dengan runtuhnya tebing penahan jalan tersebut. Jika air kembali naik dan mengikis fondasi tebing, maka berpotensi menyebabkan rubuhnya rumah-rumah yang berada dekat dengan aliran sungai. Rani. Baik, lalu bagaimana kondisi warga yang berada di sekitar ambruknya tebing penahan jalan saat ini? Ilwan, apakah mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman? Nah, untuk saat ini warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing untuk menjaga harta benda mereka dan belum ada yang mengungsikan diri. Dan warga juga masih menunggu adanya perbaikan yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga tebing dan jalan yang ambruk ini dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya, Rani. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ilwan. Selamat sore dan tetap berhati-hati saat bertugas. Saudara, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat diprediksi akan terjadi di Kabupaten Sarolangun dalam 1 pekan ke depan. Menyikapi kondisi itu, BPBD Sarolangun mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di daerah perbukitan dan bantaran sungai, waspada bencana hidrometeorologi. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan informasi BMKG Provinsi Jambi, perakiraan cuaca di Kabupaten Sarolangun dalam 1 pekan ke depan masih akan terus diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan diprediksi akan terjadi pada malam hari. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD Sarolangun mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di daerah perbukitan dan bantaran Sungai Batang Asai, Batang Limun, dan Batang Limbur, untuk tetap waspada bencana hidrometeorologi. Himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dan mungkin bisa jadi terjadi hujan yang intensitas tinggi bisa terjadi. Itu untuk masyarakat yang berada di seputaran batang sungai tetap waspada. Berdasarkan pemetaan BPBD Sarolangun, longsor rawan terjadi di Kecamatan Batang Asai, sementara Kecamatan Limun dan Cerminan Gedang rawan terjadi banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. PPK Kabupaten Batanghari terpilih diminta menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024.
Saudara, KPU Sarolangun menggelar seleksi terbuka penerimaan anggota panitia pemungutan suara PPS melalui metode Computer Assisted Test CAT. CAT digelar di Laboratorium SMK Negeri 4 dan SMA Negeri 7 Sarolangun berlangsung selama 3 hari. Berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 telah dilaksanakan oleh KPU Sarolangun. Salah satunya seleksi badan ad hoc bagi calon PPS. Seleksi calon PPS itu menggunakan metode CAT. Komisioner KPU Sarolangun Juliana mengatakan tes CAT ini merupakan tahapan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Dalam pelaksanaan tes, masing-masing peserta akan mengisi 75 soal yang berkaitan dengan undang-undang dan pelaksanaan Pilkada dalam waktu 90 menit. Pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, kebutuhan PPS hanya 3 orang per desa dan kelurahan, sementara 3 orang lainnya akan ditempatkan di sekretariat. Hasil tes CAT akan dirangking dan langsung diketahui peserta. Peserta yang lolos akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni seleksi wawancara. Yang mengikuti yang lolos administrasi itu sebanyak 1.135 orang, yang tidak lolos administrasi itu 58 orang. Yang diterima itu 404. Idealnya 31 orang. Kalau untuk 2 kali kebutuhan kan 6. Juliana memastikan seluruh tahapan tes calon anggota PPS dilakukan secara transparan dan terbuka tanpa ada pengaturan dari pihak KPU. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Batanghari akan berupaya fokus meningkatkan pengawasan setiap tahapan pilkada guna mencegah temuan pelanggaran saat pemilu serentak. Berbagai temuan pelanggaran saat pemilu serentak lalu menjadi bahan evaluasi jajaran Bawaslu Batanghari untuk menghadapi pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Bawaslu nantinya akan lebih meningkatkan pengawasan mulai dari jajaran pengawas TPS sampai kecamatan untuk memastikan setiap tahapan pilkada berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan, selain tahapan, Bawaslu juga akan memantau setiap proses jalannya pemilihan di TPS yang dianggap cukup rentan menjadi temuan pelanggaran. Dirinya berharap sebuah petugas pengawasan bisa fokus dan profesional bekerja agar tidak lagi ditemukan kekeliruan yang dilakukan pihak penyelenggara maupun pemilih. Fokus kita ke depan bahwa untuk pelaksanaan pilkada kita berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, sehingga semua yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu kita harapkan benar-benar memastikan bahwa segala proses, segala tahapan pemilu itu dijalankan dengan baik, sehingga tidak ada lagi perkara-perkara khususnya seperti yang pidana pemilu kemarin. Bawaslu juga mengharapkan sinergitas antar KPU dan jajarannya dapat terjalin agar pilkada serentak bisa berjalan lebih sukses dan kondusif. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 40 calon PPK dinyatakan lolos seleksi sebagai PPK oleh KPU Batanghari. PPK terpilih ini, saudara, diharapkan mampu bekerja sama sebagai tim dan menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder terkait. Komisioner KPU Batanghari Harapan Nami mengatakan setelah menyelesaikan tahapan seleksi 40 calon PPK dinyatakan lolos seleksi sebagai PPK Pilkada Serentak tahun 2024. PPK ini akan ditugaskan di wilayah kerjanya masing-masing dengan jumlah 5 PPK untuk 1 kecamatan. Selain mampu bekerja sama sebagai tim, PPK terpilih ini juga diharapkan mampu menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder terkait seperti pihak kecamatan dan kepolisian. Pesan dan harapan kita kepada kawan-kawan PPK yang baru, segera pertama berkoordinasi dengan pemerintah di lingkungan kecamatan masing-masing. Kemudian pesan kita selanjutnya adalah mulailah memetakan daripada kerja-kerja. Dalam waktu dekat, KPU akan melakukan pembekalan kepada seluruh PPK. Pembekalan itu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan PPK dalam memahami sistem kerja dan aturan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemilihan kepala desa serentak tahun 2024 di Kabupaten Tebo berpotensi tertunda hingga tahun 2026. Penundaan Pilkades itu menyusul adanya perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak untuk 39 desa di Kabupaten Tebo tahun 2024 berpotensi tertunda. Hal itu menyusul disahkannya rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Revisi itu memuat 26 poin perubahan, salah satunya terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 kali periode menjabat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo Abdul Malik mengatakan, mengacu revisi Undang-Undang Desa yang baru ada kemungkinan pilkades serentak di Kabupaten Tebo ditunda hingga tahun 2026. Saat ini Dinas PMD Kabupaten Tebo masih menunggu turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri. Malik menjelaskan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 yang menyangkut masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Maka dengan sendirinya masa jabatan kepala desa yang berakhir pada tahun ini diperpanjang hingga tahun 2026. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris mengisyaratkan calon penjabat Bupati Muaro Jambi sudah mengerucut 2 nama. 2 nama calon penjabat Bupati Muaro Jambi yakni Raden Najmi yang merupakan Kepala DP3AP2 Provinsi Jambi dan Sekda Muaro Jambi Budi Hartono. Gubernur Al-Haris mengisyaratkan calon penjabat Bupati Muaro Jambi sudah mengerucut menjadi 2 nama. Kepastian itu berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri. Meski surat keputusan penunjukan penjabat Bupati Muaro Jambi belum seutuhnya diterima, 2 nama yang menjadi calon kuat penjabat Bupati Muaro Jambi, yakni Raden Najmi yang merupakan Kepala DP3AP2 Provinsi Jambi dan Sekda Muaro Jambi Budi Hartono. 2 nama calon penjabat Bupati Muaro Jambi mengerucut setelah melewati sejumlah tahapan seleksi di Kementerian Dalam Negeri. Al-Haris mengakui surat keputusan penunjukan penjabat Bupati Muaro Jambi saat ini sudah ditandatangani Mendagri, namun belum diserahkan ke daerah. Sudah ada SK, cuma saya belum cek itu, belum saya ambil, saya belum tahu siapa yang disetujuinya. Pasti kan ada 3 nama dia, 2 nama ya, antara Pak Najmi dengan Pak Sekda Muaro Jambi. 2 nama? 2 nama yang mengerucut di Mendagri. Saya belum tahu siapa yang dipilih oleh Pak Mendagri karena itu semua adalah kewenangan daripada Pak Mendagri dan Pak Presiden. Pelantikan penjabat Bupati Muaro Jambi akan dilaksanakan pada 22 Mei mendatang, bertepatan dengan habisnya masa jabatan penjabat Bupati sebelumnya, termasuk penjabat Bupati Sarolangun yang bersamaan habis masa jabatannya. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan surat edaran larangan study tour keluar Provinsi Jambi bagi siswa. Sekolah hanya dapat melaksanakan study tour antar kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi mengeluarkan surat edaran pelaksanaan study tour bagi satuan pendidikan mulai tingkat taman kanak-kanak, SD dan SMP. Dalam surat edaran, Disdikbud meminta pihak sekolah untuk meniadakan study tour keluar Provinsi Jambi demi keamanan siswa. Study tour hanya boleh dilakukan ke tempat wisata yang ada di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Kadisdikbud Kabupaten Muaro Jambi Firdaus menilai, selain untuk keamanan siswa, study tour dalam Provinsi Jambi juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran siswa untuk lebih mengenal keberagaman dan wisata daerah. Sekolah yang ingin melaksanakan study tour dalam Provinsi Jambi diwajibkan untuk membuat laporan kepada Disdikbud sebelum pelaksanaan study tour. Dengan melihat beberapa kejadian yang terjadi beberapa hari ini, edaran secara tertulis larangan kepada satuan pendidikan, larangan terbatas saja. Itu pun wajib melaporkan ke dinas dan kami lihat nanti kita evaluasi bila memang memungkinkan kita izinkan. Firdaus mengingatkan pihak sekolah agar study tour tidak memberatkan siswa dan harus berdasarkan kesepakatan antar sekolah dengan orang tua siswa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mulai menyusun rancangan dokumen induk pembangunan kependudukan melalui tahap penyiapan dokumen resmi. Penyusunan rancangan dokumen induk pembangunan kependudukan sesuai Perpres nomor 153 tahun 2024 dalam upaya mewujudkan kemajuan bangsa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014 agar setiap tingkatan wilayah menyusun rancangan induk pembangunan kependudukan untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya. Pemerintah Provinsi Jambi mulai menyusun rencana induk pembangunan kependudukan melalui tahap penyiapan yang memuat kajian teknis, inventaris, aspirasi, dan informasi sektoral. Tahapan penyiapan akan dimatangkan melalui konsensus dan hasilnya akan dirumuskan dalam dokumen resmi GDPK. Hal itu dikatakan Sekda Provinsi Jambi Sudirman saat melakukan peluncuran dokumen rencana induk pembangunan kependudukan 5 pilar Provinsi Jambi tahun 2025-2050.
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang berwenang dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda, Ranperda, dan dokumen GDPK seluruh Pemda, Kabupaten Kota. Terkait hal tersebut, para kepala daerah diminta untuk menguatkan komitmen dan dukungannya terkait penyusunan rencana induk kependudukan untuk ditindaklanjuti dengan peraturan daerah. Seluruh pilar yang tertuang dalam dokumen rencana induk kependudukan harus dapat dijalankan oleh seluruh dinas terkait. Ini bagian penting upaya pemerintah provinsi yang juga nanti diikuti oleh kabupaten dan kota dalam rangka merencanakan menata kelola kependudukan, baik itu yang berkorelasi dengan kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar rekomendasi formal, tetapi ini bagian penting dari upaya pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi untuk merencanakan kependudukan dalam 25 tahun ke depan itu. Pemerintah Provinsi Jambi berharap penyusunan dokumen rencana induk pembangunan kependudukan dapat meningkatkan kualitas penduduk melalui optimalisasi pembangunan sumber daya manusia yang menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, harga bahan pokok di sejumlah pasar dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi cenderung stabil. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, ada Azam Afnan. Halo Azam, selamat sore. Ya Omil, sore. Ya, Azam, seperti apa harga bahan pokok yang ada di pasar tradisional Kabupaten Muaro Jambi? Apakah cenderung stabil atau seperti apa, Azam? Silakan. Ya, Omil dan pemirsa di rumah, biasanya di momentum hari besar seperti jelang Hari Raya Idul Adha ini, harga sejumlah bahan pokok mengalami peningkatan. Namun di Kabupaten Muaro Jambi hingga pekan hari ini, untuk harga bahan pokok di Pasar Sengeti Muaro Jambi masih terbilang stabil. Dari pantauan kami tadi pagi, untuk harga cabai merah dijual sekitar Rp45.000 per kilogram, kemudian cabai rawit itu di harga Rp36.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang hingga hari ini masih bertahan, seperti bawang merah dijual Rp50.000 per kilogram dan bawang putih dijual Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Tidak ada kenaikan yang signifikan untuk harga komoditas seperti bawang, cabai untuk hari ini. Kemudian untuk harga daging seperti daging sapi masih terpantau normal di pasar tradisional Sengeti, ini dijual Rp140.000 per kilogram dan daging ayam potong dijual Rp36.000 per kilogram. Untuk daging ayam sendiri, pemirsa, ada sedikit kenaikan karena ketersediaan ataupun stok dari petani yang berkurang. Sementara untuk harga ikan seperti nila, ikan patin, dan ikan lele yang merupakan produksi dari para petani ataupun peternak di Muaro Jambi cukup stabil di harga seperti ikan nila di harga Rp34.000 dan sementara untuk harga ikan patin dan ikan lele dijual Rp24.000 per kilogram. Untuk harga komoditas sayur sendiri, hasil pertanian seperti tomat dan kentang pada pagi hari ini ataupun tadi pagi terpantau masih tinggi, yakni dijual Rp17.000 untuk kentang, sementara untuk tomat sendiri masih dijual Rp15.000 per kilogram. Masih tingginya harga ini telah terjadi sejak ataupun pasca Hari Raya Idul Fitri beberapa bulan yang lalu. Ya Omil, kembali ke studio. Ya Azam, untuk mengantisipasi kenaikan harga jelang Hari Raya Idul Adha ini, apakah ada upaya dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sendiri untuk melakukan intervensi pasar seperti itu agar harga tetap stabil? Ya, berdasarkan komunikasi atau koordinasi kami dengan pemerintah Muaro Jambi, untuk memastikan harga tetap stabil hingga Hari Raya nantinya, pada setiap Senin ataupun setiap harinya tim dari Perindak
melakukan pemantauan harga agar tidak ada terjadi kelonjakan yang signifikan. Sementara untuk tim TPID daerah sendiri pada setiap Senin melakukan rapat koordinasi memastikan bahwa tidak ada penimbunan ataupun kelangkaan komoditas yang ada di pasar oleh oknum tertentu. Pemantauan ini akan terus dilakukan agar ke depan komoditas yang dijual di pasar Sengeti Muaro Jambi tetap terjangkau, terutama harga cabai dan bawang. Ya, Omil. Iya, Azam, untuk informasi yang Anda dapatkan, apakah komoditas yang dijual di pasar tradisional di Kabupaten Muaro Jambi ini didapatkan dari hasil petani lokal atau diimpor dari luar daerah? Ya, untuk cabai sendiri sebagian diproduksi dari para petani Muaro Jambi, terutama di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, namun tidak mencukupi secara keseluruhan dan sebagian pasar seperti di Jambi Kecil, Mestong, dan di pasar tradisional Muaro Jambi Sengeti masih mengandalkan produksi dari petani luar daerah, yakni mengambil di pasar Angso 2 Jambi. Sementara untuk bawang itu masih mengandalkan dari luar daerah untuk penjualan. Hanya saja yang masih dalam Muaro Jambi ini seperti ayam, ikan, dan sayur seperti kacang panjang dan timun itu hasil produksi petani Muaro Jambi. Sementara sisanya itu mayoritas dihasilkan ataupun didatangkan dari luar daerah. Untuk memastikan harga aman, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk intervensi harga apabila mengalami kenaikan yang signifikan. Namun pemerintah berharap maupun masyarakat jelang Idul Adha hari ini harga tetap stabil sehingga perekonomian ataupun jual beli masyarakat tetap lancar untuk Idul Adha hari ini. Ya, Omi. Ya, baik, mayoritas harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dalam Kabupaten Muaro Jambi cenderung stabil. Terima kasih Azam atas informasi yang Anda berikan. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya menabung belasan tahun, penjual gado-gado di Kota Jambi berangkat haji. Anda kembali bersama kami dalam informasi seputar Haji 2024. Saudara, menunaikan ibadah haji merupakan impian seluruh umat muslim, tak terkecuali Hartini, penjual gado-gado di Kota Jambi. Setelah menabung hingga belasan tahun pada tahun ini, Hartini dapat menggapai impiannya berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Memiliki arti usaha yang dilakukan dengan tekun pasti membuahkan hasil. Pepatah itu telah dibuktikan oleh seorang penjual gado-gado dan gorengan di Kota Jambi, Hartini. Sedikit demi sedikit, Hartini menyisihkan uang dari hasil usaha dagangannya agar ia dapat menggapai impiannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Tak ada yang tak mungkin bagi ibu 4 orang anak ini dalam hal kebaikan dan mewujudkan cita-cita yang mulia. Ibu berusia 65 tahun ini harus berjuang sendirian dan menjadi kepala keluarga setelah 28 tahun ditinggal suaminya karena meninggal dunia. Tak hanya mampu berangkat haji ke Tanah Suci, tekad yang ditujukan Hartini setiap harinya juga mampu membawa anak-anaknya meraih gelar sarjana. Saat ditemui di rumahnya yang berada di Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Hartini mengaku sudah cukup lama berjualan gado-gado. Awalnya, ia berjualan di kantin sekolah dan menjual gorengan dari titipan orang lain. Meski niatnya untuk menunaikan ibadah haji sudah cukup lama, namun baru pada tahun 2012, Hartini mampu membayar uang muka pendaftaran haji dengan menggunakan uang receh dari hasil jualan. Setelah melakukan pendaftaran keberangkatan haji, Hartini kembali menyisihkan uang Rp5.000 hingga Rp10.000 setiap harinya untuk membayar pelunasan biaya perjalanan haji. Sudah lama. Ada 30 tahun. 30 tahun. Lebih kurang mungkin. Nah, dari mana duit untuk naik haji ini dari mana? Dari saya usaha jualan gado-gado.
Terus di recehnya? Recehnya ya dari hasil itulah ditabung dikit 3.000, 5.000, paling banyak 10.000. Yo alhamdulillah jadi banyak. Hartini masuk dalam kloter 22 Provinsi Jambi yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 2 Juni mendatang. Hartini berharap perjalanan ibadah hajinya di Tanah Suci Mekah dapat berjalan lancar agar ia mampu memperoleh gelar haji yang mabrur. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, angka stunting di Kabupaten Bungo mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Bungo optimis kasus stunting dapat diatasi agar Kabupaten Bungo zero stunting. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Muhriandi. Selamat sore, Muhriandi. Berapa persen penurunan angka stunting di Kabupaten Bungo pada tahun 2023? Baik, selamat sore Emil. Baik, dapat kami sampaikan informasi mengenai stunting di Kabupaten Bungo, terutama sampai pada tahun 2024 ini. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia, di mana pada tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Bungo terbilang masih tinggi, ini di angka 22,9%. Namun memasuki di akhir tahun 2022, angka penurunan stunting di Kabupaten Bungo menurun cukup drastis, mencapai di angka 15,4%. Selanjutnya di akhir 2023, Survei Kesehatan Indonesia kembali mencatat di mana penurunan angka stunting di Kabupaten Bungo kembali menurun di angka 13,4%. Dari perbedaan dari tahun 2022 sampai 2023, angka penurunan tersebut berkisar 1,7%. Penurunan angka stunting dari tahun 2022 ke 2023. Berdasarkan data dari penurunan tersebut, perbandingan 1,7% tersebut, pemerintah Kabupaten Bungo makin optimis untuk meningkatkan penurunan stunting di Kabupaten Bungo dengan target 12-11% pada tahun 2024 ini, sehingga dengan tujuan untuk menuju Kabupaten Zero Stunting. Kemudian dapat juga kami sampaikan langkah-langkah yang diambil pada tahun 2024 ini dari pemerintah Kabupaten Bungo sendiri, termasuk dari TPPS, tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bungo, juga bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kabupaten Bungo, di mana langkah-langkah yang mulai diambil yaitu meningkatkan capaian kunjungan balita pada setiap posyandu yang ada di setiap puskesmas yang ada di 17 kecamatan di Kabupaten Bungo. Kemudian dilakukan optimalisasi dapur sehat, kemudian optimalisasi Bapak asuh stunting. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bungo melalui tim percepatan penurunan stunting, yaitu optimalisasi capaian konsumsi tablet tambah darah yang diserahkan kepada siswa putri dari SMP sampai SMA yang dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Dari langkah-langkah tersebut, Kabupaten Bungo akan menuju zero stunting pada tahun 2024 ini dengan angka penurunan sebesar 11-12% untuk tahun 2024. Kembali ke studio. Baik, berbagai upaya masih dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai zero stunting. Terima kasih atas laporan Anda, Muhriandi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, positif mengkonsumsi narkoba, seorang pemandu lagu diamankan petugas kepolisian saat petugas kepolisian menggelar razia anti narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jambi. Saudara, pengeboran sumur minyak ilegal berdampak terhadap kerusakan lingkungan di wilayah sekitar. Menyikapi maraknya pengeboran minyak ilegal, Pertamina EP Jambi mengajak seluruh masyarakat untuk tidak kembali membuka aktivitas tambang ilegal tersebut. Aktivitas pengeboran minyak ilegal yang kian marak terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi menjadi perhatian khusus tim gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah
untuk memberantas aktivitas tambang ilegal tersebut. Ratusan lebih aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal di kawasan Batanghari telah ditutup paksa oleh petugas gabungan dalam beberapa pekan terakhir. Selain untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak ilegal, penutupan itu juga dilakukan untuk meminimalisasi meluasnya aktivitas tambang ilegal di Provinsi Jambi. Field Manager Pertamina EP Jambi Hermansyah mengajak seluruh masyarakat agar turut serta menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuka kembali aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal. Selain beresiko tinggi terhadap keselamatan manusia, aktivitas tambang ilegal itu juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan di wilayah sekitar. Penertiban illegal drilling merupakan salah satu upaya negara dalam menyelamatkan aset negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3, di mana bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan rakyat. Pengamanan dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan Pemda Batanghari serta Pertamina agar masyarakat memahami bahwa kegiatan illegal drilling adalah kegiatan yang berbahaya dan berisiko tinggi. Pertamina turut berterima kasih kepada seluruh pihak yang berjibaku memberantas aktivitas minyak ilegal. Dalam aksinya, petugas gabungan berhasil menutup 300 lebih pengeboran sumur minyak ilegal di sejumlah wilayah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Merangin, saudara, ribuan guru dan ratusan tenaga kesehatan berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K belum menerima surat keputusan dari Badan Kepegawaian Nasional. Hal ini dipengaruhi lambatnya penginputan data diri yang dilakukan secara pribadi oleh masing-masing peserta. Sebanyak 1.066 tenaga guru dan 264 tenaga kesehatan berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 di Kabupaten Merangin hingga kini belum menerima surat keputusan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Hal ini dikarenakan lambatnya penginputan data diri serta belum lengkapnya beberapa persyaratan yang dilakukan secara pribadi oleh masing-masing peserta. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kabupaten Merangin, Ferdi Firdaus menjelaskan, bila satu peserta saja yang belum melengkapi data diri akan mempengaruhi terhambatnya penerbitan seluruh SK oleh BKN, karena merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan. Dan juga karena pengumpulan melalui sistem juga salah satunya jaringan juga menjadi catatan bagi kita dalam hal melakukan penginputan. Namun demikian kendala-kendala itu harus kita cepat respon dan BKPSDMD juga berupaya untuk mempercepat ini. Ferdi mengatakan penerbitan SK P3K adalah kewenangan BKN, tergantung wilayah dan kelengkapan data dari calon P3K. Sementara Merangin termasuk wilayah regional 7 Sumbaksel yang mencakup Jambi, Palembang, dan Lampung. Dari data BKN masih ada sekitar 82 calon P3K yang belum melengkapi identitas diri serta data yang dikembalikan karena belum sesuai. BKPSDMD Merangin mengaku terus mengingatkan agar peserta melengkapi dan mempercepat penginputan data yang perlu diperbaiki, sehingga target pertengahan bulan Mei ini semua proses sudah selesai dan BKN bisa menerbitkan SK untuk dilakukan pelantikan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lain, saudara, meski mesin pemanggang dan penggiling kopi semakin modern, namun ibu-ibu di Jangkat Timur, Kabupaten Merangin masih mengolah biji kopi dengan cara tradisional, yaitu menggunakan tungku api serta digiling menggunakan alu dan antan. Aktivitas memanggang biji kopi masih dilakukan secara manual dan sangat tradisional oleh ibu-ibu di Desa Tanjung Mudo, Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Jambi. Secara bergiliran, mereka menggonseng biji kopi di dalam kuali berukuran sedang dengan menggunakan tungku berbahan bakar kayu api. Biji kopi kemudian diaduk terus-menerus hingga berwarna hitam pekat. Setelah berubah warna, biji kopi disortir, dipisahkan antara kopi yang berkualitas bagus dan jelek. Dari 7 kg biji kopi yang dipanggang, hanya akan terkumpul 2 kg kopi yang bisa digunakan. Selain dipanggang secara manual, menggiling biji kopi pun dilakukan dengan cara tradisional menggunakan alu dan antan. Biji kopi ditumbuk hingga halus kemudian diayak menggunakan saringan. Goreng kopi. Kopi ya? Ya. Apa nih bahasanya, gongseng ya? Gongseng.
Berapa lama nih prosesnya? Prosesnya ngoreng kopi ini 2 jam. 2 jam ya. Nanti gantian ya, Bu, ya. Berapa banyak nih yang digoreng, Bu? Yang digoreng ini 7 kilo. 7 kilo kopi ya. Nanti jadinya tinggal berapa? Jadinya tinggal 2 kilo, Bu. 2 kilo ya. Ya. Ini untuk digunakan sendiri atau buat dijual, Bu? Untuk sendiri. Sendiri ya. Biji kopi jenis Robusta ini merupakan hasil tanam warga desa Tanjung Mudo. Biji kopi yang digiling hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak diperjualbelikan. Wilayah Jangkat, Kabupaten Merangin merupakan wilayah yang terkenal dengan kopinya lantaran memiliki kawasan yang dingin dan perbukitan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Bahasa Jambi menggelar pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara, Kantor Bahasa Provinsi Jambi menggelar malam penganugerahan pemilihan Duta Bahasa tahun 2024. Diharapkan Duta Bahasa terpilih mampu menjadi pelopor pelestarian bahasa daerah dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Kantor Bahasa Provinsi Jambi gelar malam penganugerahan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2024. Kegiatan itu diikuti 20 finalis, diantaranya 10 orang putra dan 10 orang putri yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi. Putra-putri finalis Duta Bahasa Provinsi Jambi ini diseleksi mencari yang terbaik untuk melaju ke tingkat nasional. Diharapkan kegiatan ini mampu melahirkan duta bahasa yang bisa mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi Adi Budiwianto mengatakan, bahasa adalah jembatan antar generasi dan pemuda adalah arsiteknya. Dengan demikian, generasi muda menjadi pelopor dalam memantapkan bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Selain itu, generasi muda juga harus bisa melestarikan bahasa daerah dan internasionalisasi bahasa Indonesia, sehingga bisa menjadi contoh bagi anak muda lainnya dalam mengenal bahasa. Sengaja menjadi generasi muda sebagai pelopor pengutama bahasa negara, bahasa Indonesia, tapi juga selain itu yang untuk bahasa daerah, terutama untuk pelindungan pelestarian bahasa daerah dan juga internasionalisasi bahasa Indonesia. Kami melihat generasi muda inilah merupakan salah satu garda terdepan sebenarnya dalam bagaimana mengembangkan bahasa Indonesia, karena generasi muda ini salah satu lapisan yang memang harus kita beri pemahaman tentang bahasa. Selain bahasa Indonesia, para finalis Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2024 juga diuji dengan bahasa asing, seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Komitmen Gubernur Jambi Al-Haris dalam mempertahankan dan melestarikan adat budaya Jambi patut diapresiasi. Hal itu terlihat dari pernikahan putra Gubernur Jambi Muhammad Rivaldi dengan Marisa Putri. Adat bersendi sarak bersendi kitabullah, telah mengakar dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi. Sejak dahulu, masyarakat Melayu Jambi secara turun-temurun menerapkan nilai moral dan menjunjung adat dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pernikahan. Komitmen pelestarian adat Jambi itu ditunjukkan oleh Gubernur Jambi Al-Haris saat pernikahan putranya, Muhammad Rivaldi dengan Marisa Putri. Pelestarian adat terlihat dalam setiap prosesi pernikahan putra Gubernur Jambi, mulai kegiatan hatam Al-Quran, ijab kabul, dan resepsi pernikahan yang berlangsung pada hari ini. Kebahagiaan tak hanya dirasakan oleh Al-Haris beserta istri Hesnidar Haris, namun juga seluruh tamu undangan yang hadir di acara resepsi pernikahan putra Gubernur Jambi. Ucapan kebahagiaan turut disampaikan Ketua LAM Provinsi Jambi Hasan Basri Agus, yang juga merupakan anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi. Hasan Basri Agus mengatakan keinginan kuat Gubernur Jambi dalam mempertahankan dan melestarikan adat budaya Jambi patut diapresiasi. Pelestarian adat itu telah ditunjukkan Gubernur Al-Haris dan keluarga pada pernikahan anak-anaknya. Pada saat kemarin pertunjukan acara adat pengantin anak Pak Gubernur pertama, saya duduk di samping Pak Yusuf Kala dengan Pak Ermaya, Profesor Ermaya. Beliau mengatakan dia kagum dengan kegiatan adat di Jambi.
penuh dengan petatah petiti, penuh dengan nasihat-nasihat dan sebagainya. Dia mengharapkan agar kalau bisa Pak HBA ini dipertahankan. Dan banyak sekali tahapan-tahapannya, ada timbangan, ada rumah pengunjung, ada serah terima pengantin. Ketua Lam Jambi Perwakilan Jakarta Zainal Abidin mengapresiasi upaya yang dilakukan Gubernur Al-Haris yang totalitas melestarikan adat istiadat daerah dalam seluruh rangkaian pernikahan anaknya. Upaya itu menjadi contoh dan inspirasi yang baik bagi masyarakat untuk selalu ingat akan tradisi kampung halaman, khususnya bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar di luar Provinsi Jambi. Adat Jambi ini memang luar biasa gitu kita lihat ya. Ini hampir sama mirip-mirip dengan Malaysia gitu ya. Brunei, Malaysia itu hampir sama. Memang kita daerah serumpun ya, bagus sekali. Nah oleh karena itulah, karena ada adat yang ditampilkan oleh Pak Gubernur, ditampilkan oleh panitia, ditampilkan orang-orang Jambi di sini. Saya datang hari ini, saya datang ke Jambi khusus selain menghadiri undangan Pak Gubernur, khusus melihat prosesi adat ini, adat Jambi ini. Sebelumnya, prosesi akad nikah anak kedua Gubernur Al-Haris Muhammad Rifaldi digelar di Masjid Al-Ashab, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi pada Jumat 17 Mei lalu. Randy Arta, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Adat istiadat merupakan identitas yang melekat pada bangsa. Warisan leluhur tak benda ini menjadi kekayaan yang tak ternilai serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Provinsi Jambi memiliki berbagai potensi, salah satunya warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat yang dikemas menjadi warisan budaya diantaranya berbagai prosesi dalam menyambut acara-acara besar, kesenian, pakaian, dan lainnya. Adat istiadat itu hingga kini masih dilestarikan dan dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman. Adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah, menjadi slogan untuk dipedomani dalam menjalani kehidupan sehari-hari di bumi Melayu Jambi. Slogan ini bermakna masyarakat harus senantiasa menjadi adat sebagai pedoman dalam bertingkah laku serta tak menyimpang dari ajaran agama. Di tengah era modernisasi, masyarakat harus berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan adat agar tidak hilang tergerus zaman. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mempertahankan adat istiadat di bumi sepucuk Jambi 9 lurah, salah satunya oleh Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Ketua LOM Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, masyarakat harus turut serta berkomitmen untuk memperkenalkan dan melestarikan adat dan budaya daerah di berbagai kesempatan. Ternyata di sana yang duduk di Lembaga Adat DKI itu orang-orang hebat-hebat semua. Jaksa Agung bidang pidana umum dan sebagainya, dan termasuk juga wakil menteri, ketua dewan penasehatnya. Dan kita bangga ya, sebagai orang Jambi, mereka masih tetap menghargai adat Jambi. Oleh sebab itu tetap kita lestarikan, dan dalam waktu singkat ternyata Lembaga Adat DKI itu diundang oleh Lembaga Adat Provinsi Bengkulu, dan termasuk Pak Gubernurnya, dalam rangka silaturahmi. Tak hanya masyarakat yang tinggal di Provinsi Jambi, namun masyarakat di luar Provinsi Jambi juga harus berpartisipasi melestarikan warisan budaya leluhur dari negeri Jambi. Hal itu menjadi alasan terbentuknya Lembaga Adat Melayu Jambi Perwakilan Jakarta. Ketua LAM Jambi Jakarta Zainal Abidin mengatakan, masyarakat Jambi yang tinggal di Jakarta juga tetap menjunjung tinggi adat istiadat dengan pedoman dari Lembaga Adat Melayu Jambi. Dalam waktu dekat, LAM Jambi Perwakilan Jakarta juga akan melakukan studi banding ke Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu dalam rangka membahas rencana kerja mengadakan pawai adat di Jakarta. Melakukan suatu kegiatan nanti di bulan Oktober, rencananya kita adakan pawai adat Melayu, pakaian adat Melayu di Monas, dari Monas terus ke Tamrin. Jadi kita mutar di Tamrin pada hari Car Free Day, pada hari Minggu. Jadi seluruh orang yang ikut Car Free Day di Jakarta itu dia melihat, oh ini loh pakaian adat Jambi, oh ini loh pakaian adat Bengkulu. Ya di situ nanti kita adakan, kita kompangan sepanjang jalan di Husni Tamrin itu rencananya. Zainal Abidin berharap agenda itu dapat terlaksana agar masyarakat Jambi yang menetap di Jakarta tetap mengenal budaya dari daerah asal, serta dapat mempromosikan adat istiadat Jambi di kancah nasional. Cynthia Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karen Utari. Dan saya Omil Hayadi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.